Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar kalian di hari terakhir puasa, teman-teman? Besok udah lebaran, teman-teman. Nah, menurut tanggal besok udah lebaran, teman-teman. So, hari ini di episode kali ini, teman-teman, saya mau nunjukin ke kalian suasana perjalanan dari pertigaan Gempol menuju Malang, teman-teman. Kenapa saya bisa ada di Gempol Pasuruan ini? Karena saya baru aja ngambil konten di Lembah Dieng, teman-teman. Lembah Dieng Pasuruan. Kalau kalian yang mau lihat videonya, ada di sana lah, di YouTube saya pastinya. Dan sekarang menunjukkan jam 14.41, teman-teman. Saya mau pulang ke Malang sambil nge-record suasana perjalanannya seperti apa dari pertigaan Gempol ke Malang. Apakah ramai, apakah macet, apakah padat? Saya tidak tahu. Kita sama-sama cari tahu, teman-teman. Dan sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, teman-teman, buat teman-teman yang besok secara tanggal merayakan hari raya umat Islam sama seperti saya, Lebaran, teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Dan gimana puasa kalian, teman-teman, selama sebulan ini di Ramadan kali ini? Apakah baik-baik saja? Apakah bolong-bolong seperti teman-teman saya? Saya juga ada bolongnya, teman-teman. Dan perjalanan kali ini mungkin sekitar 1 jam, 1 jam setengah, teman-teman. Kalau dilihat dari perjalanan saya hari ini tadi, dari Malang menuju Lembah Dieng, relatif aman. Beberapa orang aja yang kelihatan mudik kalau dilihat dari plat ya, dari plat nomor sama bawaannya. Karena nggak semua orang membawa bawaan banyak bisa dikategorikan mudik, teman-teman. Nah, kita nggak tahu, mungkin di depan ini mudik. Saya juga nggak tahu, kalian juga nggak tahu. Kalau di Malang sendiri relatif lebih sepi mungkin, santai mungkin. Ya tidak tahu. Ntar saya ngobrol dulu. Pokoknya nyala, teman-teman. Dan setelah Gempol ini, Penanggungan, teman-teman, cakep ya, Penanggungan. Di atas lagi badai itu, teman-teman. Ya kalau kalian lihat gunung di atasnya terus ada awan, cuman di ujungnya aja atau di puncaknya aja, itu udah bisa dipastikan di atas sana sedang badai, teman-teman. Kalau dari bawah bagus emang puncaknya, terus ketutupan kayak ada payung gitu. Kalau di foto bagus, cuman kalau di atas badai. Mas, tahu kamu, Mas, lihat aja di YouTube. Atau search aja di YouTube. Kondisinya seperti ini. Di atas puncak ada awan. Pasti ada penjelasannya yang lebih ilmiah lah. Oke, teman-teman, sudah masuk padaan Masjid Cengho. Ini kalau ke kiri kita ke kotanya Padaan, teman-teman. Kalau lurus kita ke arah Malang melalui Taman Dayu dan exit tol atau tol Taman Dayu lah. Ya itulah, bacot lu, bacot saya, bacot bagas saya. Ini, teman-teman, kalau kalian ke kanan, kalian bisa ke Cimory, terus ke Tretes, kemudian banyak dong, banyak sih. Tuh mudik lagi kan, atau yang tadi ya?
Ini untungnya sih jalanan relatif sepi malah teman-teman, relatif sepi. Pom bensin banyak, aman lah kalau kalian ke arah Malang. Mungkin karena mendekati hari H ini teman-teman, jadi di jalan tidak terlalu banyak dipenuhi sama pemudik. Contohnya, kalau saya sih memang nggak mudik, karena saya sebelumnya sudah sempat ke Banyuwangi waktu touring sendirian, dan saya menyampaikan keluarga yang di Banyuwangi kalau di tahun ini saya nggak mudik. Saya sempatkan sewaktu itu, dan dari keluarga besar juga nggak masalah. Yang penting sehat-sehat semua, baik anak, istri, dan saya pribadi sehat-sehat semua, dan juga keluarga yang ada di Malang sehat-sehat gitu. Mungkin di tahun depan saya bakal mudik ke Banyuwangi teman-teman, karena saya udah lama juga nggak ke Banyuwangi. Terakhir ya sewaktu saya touring kemarin, tahun kemarin kalau nggak salah, kapan saya lupa. Dan mungkin saya juga bakal ke Tuban, karena saya juga pernah hidup di sana teman-teman. Kangen juga sama suasana di sana, tapi tidak dengan orang-orangnya. Hanya segelintir orang saja yang saya rindukan di Tuban sana teman-teman. Dan di depan ini pintu tol ya teman-teman, pintu tol Taman Dayu atau pintu tol Pandaan. Ini kita ambil arah kanan untuk menuju Malang teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini adalah kompleknya Taman Dayu teman-teman. Kalian bisa kesini buat main-main atau makan-makan, kan ada KFC. Di sini relatif rame, yang notabene karena pintu tol juga dan juga persimpangan juga. Jadi karena persimpangan pasti ada traffic light atau lampu lalu lintas. Nah, setelah Taman Dayu ini atau pintu tol itu, gak jauh dari sini adalah Taman Safari teman-teman. Dan nanti saya sambung lagi kalau sudah mendekati Taman Safari ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu arahnya kemana atau kemana, kondisi jalannya seperti apa, inilah kondisi jalannya. Start dari Gempol, atau mungkin kalian bisa lihat, katakan dari pintu tol Taman Dayu teman-teman. Oke, nanti kita lanjut. Dadah. Nah teman-teman, udah mendekati Taman Safari. Di sebelah kanan ini teman-teman ada apanya itu, we miss you, let's go Safari, dengan pintu gerbang Gading Gajah teman-teman. Dan sebagai informasi teman-teman, di sepanjang jalan mulai Taman Dayu tadi aspalnya udah cukup bagus ya teman-teman, karena udah dilakukan perbaikan. Dan insya Allah perjalanan kalian lancar, terkendali. Dan ini saya sudah nyampe di daerah Sukorja teman-teman, sebuah desa atau kecamatan ya, yang ada di Pandaan. Ini lokasinya dari Taman Safari begitu teman-teman. Dan sampai sekarang ini cuacanya masih relatif aman, hanya sedikit tambah mendung aja. Tadi juga kelihatan di kanan kiri, yang tepatnya di kuburan teman-teman, banyak orang yang berziarah sebelum hari Lebaran di esok hari teman-teman. Saya sendiri sudah kirim doa untuk kedua almarhum dan almarhumah orang tua saya. Jadi sekarang status saya adalah seorang yatim piatu teman-teman. Yang pertama meninggal adalah ibu saya di tahun 2017. Kemudian di tahun 2021 ayah saya menyusul teman-teman. Begitu. Dan seperti kata orang-orang, kalau udah nggak punya orang tua itu rasanya hidup udah nggak enak.
Betul sekali teman-teman. Dan udah gak ada tempat untuk berkeluh kesah selain istri sekarang. Ya, saya hanya menghimbau buat teman-teman semua yang masih punya orang tua, disayangi, komunikasi lebih banyak. Karena sewaktu orang tua saya masih hidup, keduanya saya termasuk anak yang jarang menghubungi orang tua, teman-teman. Karena waktu dulu saya, mungkin bahkan sampai sekarang, saya berprinsip kalau nggak ada apa-apa ya nggak bakal telepon, gitu teman-teman. Setidaknya pemahaman saya itu cukup jelek teman-teman sebenarnya. Saya sudah sering dikomplain sama keluarga besar itu. Dari sekian cucu, keponakan atau apa, saya aja yang jarang berkomunikasi teman-teman. Ya karena prinsip saya tadi, prinsip jelek saya tadi. Selama gak ada telepon berarti kalian, mereka masih baik-baik saja hidupnya. Padahal kalau dilihat dari sisi keluarga, sekedar menanyakan kabar aja udah menyenangkan sebenarnya teman-teman. Dan itu akhirnya sedikit-sedikit saya rubah kebiasaan jelek saya itu teman-teman. Saya rubah, jadi saya kadang telepon nenek saya. Kebetulan nenek saya masih sehat walafiat yang ada di Banyuwangi. Jadi kadang saya hai, apa kabar, ya sekedar ngobrol sebentar, nggak ada 5 menit selesai. Itu lebih bagus menurut mereka. Dengar suara yang dirindukan itu lebih oke, menurut saya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut lagi nanti ketika mendekati Purwosari teman-teman. Sekedar info, setelah area Taman Safari tadi, jalannya udah sedikit bumpy ya teman-teman, karena tambalan aspal dari kerusakan jalan yang sebelumnya teman-teman. Oke, kalau udah mendekati Purwosari saya lanjut lagi teman-teman. Dadah teman-teman, sudah mendekati pertigaan Purwosari teman-teman. Dimana kalau kalian ke arah kiri, kalian bisa ke Pasuruan teman-teman. Dan untuk ke kanan sesuai tujuan saya, yaitu Malang. Di sini ada pertigaan yang cukup apa ya? Apa sih itu istilahnya? Aduh kah? Kali aku. Itulah wis ya. Jadi akhirnya tumbuh juga ekonomi di sini teman-teman. Strategis teman-teman, pertigaan yang cukup strategis. Ini kalau kalian ke kiri, kalian ke Pasuruan, Probolinggo dan seterusnya. Kalau ke kanan kita ke Malang teman-teman. Ini nama areanya adalah Purwosari, gitu teman-teman. BTW soal cuaca, ini semoga tidak hujan teman-teman. Karena sejak kemarin saya kehujanan terus. Dan tadi juga sekilas yang dari arah Malang, yang di sebelah kanan ini saya ngelihat beberapa pengendara juga sudah pakai mantel atau jas hujan teman-teman. Dan semoga saja saya sampai rumah aman, tidak sampai kehujanan teman-teman. Saya capek, dingin, lepas pasang jas hujan terus. Masih teman-teman, suasananya masih aman, nggak kelihatan penumpukan kendaraan. Mau di area sini ya, nggak tahu nanti kalau masuk Malangnya ya teman-teman ya. Ini kalau masuk Malangnya nanti ya seperti biasa di beberapa spot juga udah macet. Seperti di Jalan Es Parman, di Sabilillah, perempatan, selalu saja macet dan macet, padat dan padat.
Ini juga kondisi jalannya udah cukup bagus teman-teman. Kayaknya udah diaspal ulang lagi, diperbarui lagi aspalnya. Jadi jalanan relatif halus, sama seperti tadi yang setelah Taman Dayu teman-teman. Aman, cuma tetap hati-hati, jangan ugal-ugalan di jalan. Barusan juga saya baca di Instagram tadi siang waktu di Lembah Dieng, bahwa istri dari TikToker siapa Joker gitu meninggal teman-teman tadi malam, ditabrak oleh mobil Terios yang ugal-ugalan. Kadang kita di jalan itu udah hati-hati ya teman-teman ya. Nah, yang anjingnya itu adalah lawan kita. Kita udah prepare nih semua secara standar, udah safety riding lah, helm, sarung tangan, apa semua ya kan. Udah selesai semua, jalan kita di sebelah kiri, kecepatan juga nggak kenceng-kenceng banget, mungkin sekitar 40, 60 mungkin. Nah, yang anjingnya itu yang musuh kita kadang gitu teman-teman. Mereka ugal-ugalan, mereka nggak pakai helm, nggak ada lampu depan, gitu-gitu kan. Itu untuk motor ya teman-teman. Apalagi yang mobil mah kadang ya, mobil kan badannya gede, cuma kalau di jalan tuh kadang ini yang ugal-ugalan ya, anjingnya mereka itu ya kanan kiri, kena orang mereka lari, ya itu lah. Oke teman-teman, sambung lagi ya, kalau ada yang menarik nanti. Ciao teman-teman, sudah mendekati Lawang, tepatnya sebelum flyover teman-teman, flyover Lawang. Dan di kanan ini juga terlihat manusia yang pakai mantel hujan. Cukup banyak teman-teman yang pakai mantel hujan. Haruskah saya pakai mantel hujan juga teman-teman? Berseram. Tampaknya di Malang hujan teman-teman. Semoga saja tidak deras. Mobil ini dari tadi belum selesai. Saya tadi berangkat, mobil ini sudah posisinya udah kayak gitu teman-teman. Gak tahu kecelakaan atau apa ya. Oke, sekarang berada di atas flyover Lawang teman-teman. Cakep sekali, cuman kabutnya dan juga kelihatannya daerah yang hujan deras, tampaknya kelihatannya deras teman-teman. Ya terpaksa ini pakai mantel lagi dong saya dong. Nah di teman-teman, kalian kelihatan Hotel Niagara teman-teman, yang warna pink itu teman-teman, yang katanya Hotel Angker, padahal jujur aja hotel ini biasa aja teman-teman. Cuman memang karena nuansanya adalah nuansa kolonial, mungkin akhirnya seperti itu teman-teman, memberikan vibes yang little spooky. Tapi info dari teman saya yang pernah tidur di hotel ini, Niagara ini, biasa aja sebenarnya. Cuman memang karena vibes-nya itu ya teman-teman, kolonial. Karena memang dulu Lawang ini teman-teman dijadikan salah satu komplek pemukiman Belanda teman-teman. Ya dulu lah, waktu di zaman Belanda masih ada di Indonesia teman-teman. Dan saya lupa sedikit, koreksi saya kalau salah, pemukiman tinggi pertama yang ada di Malang di Lawang ini kalau nggak salah teman-teman. Jadi komplek-komplek villa itu banyak teman-teman, rumah-rumah nuansa kolonial masih banyak di atas sini. Dan kalau kalian ke atas juga
ya kalian ketemunya adalah kebun teh Wonosari teman-teman. Kalau yang mau lihat kondisinya kebun teh Wonosari bisa cari di YouTube saya juga ada, nanti saya kasih screenshotnya, kalian bisa cari nanti teman-teman. Dan suasananya jujur adem di komplek Lawang sini, adem, cozy juga lah, karena merupakan dataran tinggi juga kan kalau di Lawang ini. Dan sebelah kiri ini tadi stasiun Lawang teman-teman. Teman-teman, di sini adalah pintu tol Lawang teman-teman. Jadi setelah stasiun tadi lurus, kalian bakal ketemu dengan pintu tol Bedali Lawang. Oke teman-teman, mendekati area Singosari teman-teman, cuacanya mendadak berubah. Sudah turun hujan cukup ringan sebenarnya teman-teman, cuman sudah banyak yang berhenti. Dan karena berjudi itu haram, salah dong. Karena saya nggak bawa housingnya yang waterproof teman-teman, jadinya mungkin videonya bakal saya hentikan di sini teman-teman, karena saya takut kalau GoPro saya bejat, takut rusak, akhirnya saya tidak bisa ngonten lagi. Dan hujannya cukup deras teman-teman di depan. So mungkin sekian dulu teman-teman perjalanan dari Gempol tidak sampai Malang, cukup sampai di Singosari teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang udah subscribe juga. So saya akhiri videonya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan pamit.